Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Temanggung yang kami hormati, Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Pekalongan, kedua beliau sudah bersanding hadir di hadapan kita. Bapak Ibu pengurus SLCC Kabupaten Temanggung dan SLCC cabang-cabang se-Kabupaten Temanggung yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus SLCC dan para peserta lomba juara satu tingkat Provinsi Jawa Tengah, peserta lomba film pendek, vlog dan majalah digital tingkat Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat dan karunia pada siang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan hitam. Kepada para tamu di Temanggung, kami ucapkan selamat datang, marhaban ahlan dan selamat ibu-ibu, bapak. Mudah-mudahan silaturahmi panjenengan ke Pekalongan merupakan berkah tersedia mendapat limpahan pahala yang berlimpahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat sahabat saya, Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan beserta jajaran pengurus yang kesempatan hadir di tempat ini, rekan-rekan dari SLCC Kabupaten Pekalongan, terima kasih. Ini kan tidak juara semuanya ya, tahu Pak Ketua ya. Terima kasih menemani kami. Yang saya hormati teman-teman pengurus PGRI Temanggung, sambil memperkenalkan diri Pak Ketua, karena ada nama kata saya, kami datang serombongan dengan satu armada bis terdiri dari pengurus kabupaten, kemudian pengurus LCC, serta utusan dari cabang. Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa ketemu di Kabupaten Pekalongan. Maksud dan tujuan kami yang pertama silaturahmi Pak Ketua. Yang kedua, mohon maaf kami membawa rombongan karena kami merasa bahwa hasil jejak digital, hasil juara AUT PGRI tingkat provinsi tahun 22 Kabupaten Pekalongan luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Pekalongan. Yang ketiga, ini kami semua ingin mengeratkan antar anggota PGRI di Provinsi Jawa Tengah. Itulah maksud dan tujuan kami. Yang jelas secara teknis kami memandang bahwa SLCC di Kabupaten Pekalongan ini luar biasa. Kalau tahun Dewa 1 juaranya banyak diraih dari Semarang bagian barat, Banyumas dan Cilacap, tahun 22 diborong oleh Kabupaten Pekalongan. Inilah yang menjadi rujukan kami setelah kami melakukan jejak digital. Juaranya diantaranya adalah vlog, kemudian film pendek, kemudian buku digital. Maka ini menjadi dorongan utama bagi kami kepingin yang suka perlu Pak Ketua. Maka nanti kami nyuwun dari tim SLCC Pekalongan banyak kita diskusi masalah teknis saja. Nah nanti kami serahkan Mas Jody dan kawan-kawan. Karena kami hasil dari rapat kerja kabupaten tahun yang kedua, salah satunya kami ingin mengembangkan tentang program kerja dari SLCC. Meskipun sudah tidak pas lagi untuk saat ini digitalisasi, tetapi menjadi salah satu juga tentang kita inovasi melalui digitalisasi. Maka inilah yang kami dorong sehingga menjadi model pembelajaran yang menarik tentunya bagi para siswa. Tidak keuntungannya bagi guru itu sendiri, tetapi bagi siswa akhirnya ada peningkatan mutu pendidikan. Karena proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan inovatif ini menjadi daya dorong tersendiri suksesnya sebuah pendidikan. Maka menurut saya Pak Ketua, kami datang repoti. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas diterimanya kami di tempat ini. Kemarin kami lewat telepon, di ruang SD dan apa, karena gedungnya baru di renovasi. Ya, ternyata beliau punya penggalih yang lebih polo-polo bahasa
ini satu kehormatan tersendiri bagi kami bersama teman-teman dari Temanggung. Tentunya segala kebaikan, perhatian yang besar ini dari Pak Ketua beserta jajaran PGRI Kabupaten Pekalongan menjadi satu ibadah kebaikan Allah SWT yang akan memberikan balasannya. Saya kira itu sekilas kami sampaikan maksud dan tujuan kami, sehingga kami nanti non sewu merepoti waktu banyak diskusi tentang teknisnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Matur kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ya hormat tuan pengurus PGRI Kabupaten Temanggung serta jajaran pengurus Kabupaten Temanggung yang kami hormati Ketua SLCC Temanggung serta pengurus SLCC dan para utusan dari cabang dan cabang khusus di Kabupaten Temanggung yang kami hormati, yang saya hormati rekan pengurus PGRI Kabupaten Pekalongan. Dan dalam hal ini hari ini kami mengundang hanya pengurus harian ya. Karena kalau terlalu banyak, mohon maaf, acaranya akan menyambut dengan tanah nanti lain kali ketika ada kunjungan bahasa. Insya Allah kami akan mengajak semua pengurus dan ketua cabang. Siap. Tapi karena ini hanya menyambut dengan, mohon maaf, yang saya hadirkan hanya pengurus harian dan beberapa orang dari SLCC. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan ucapan selamat datang kepada pengurus PGRI beserta rombongan, saya sebutkan Temanggung yang hari ini hadir di Kabupaten Pekalongan atas nama pengurus. Kami menyampaikan ucapan selamat datang. Semoga kunjungan Bapak Ibu di Pekalongan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Kemudian Ibu Bapak ingin kami sampaikan sekilas tentang SLCC. Alhamdulillah Bapak Ibu, keberadaan SLCC di Kabupaten Pekalongan cukup membantu kami PGRI dalam melibatkan perjuangan PGRI. Jadi diri PGRI sebagai organisasi profesi di mana punya kewajiban peningkatan kapasitas kompetensi anggota ini dimotori oleh SLCC. Kebetulan kelahiran PSLCC berbarengan dengan masa COVID. Nah, sehingga kemarin ketika COVID yang namanya webinar itu dimotori oleh PSLCC. Luar biasa. Bahkan waktu itu, mohon maaf, PSLCC punya kegiatan bulanan yang namanya ngobrol pintar. Jadi semua bisa masuk tanya jawab di situ tentang pembelajaran, tentang kesulitan apapun, administrasi pembelajaran dan sebagainya. Sudah, hanya mohon maaf, biasa sih program itu kadang-kadang idealis begitu, tapi terkadang lama-lamaan bosen Bapak Ibu. Jadi ketika dilihat pertama yang mengikuti 200, sesuai 100, 10, sudah selesai kayak gitu yang mengikuti webinar itu. Ya akhirnya tutuplah daripada sudah tidak. Nah, terkait dengan kejuaraan Ibu Bapak yang terakhir kami sampaikan, sesungguhnya potensi kemampuan guru Temanggung Pekalongan sama. Ibu Bapak, nah terkait dengan kejuaraan kemarin, Ibu Bapak sekali lagi, sesungguhnya kemampuan sama, bahkan mungkin Temanggung lebih bagus. Tapi persoalannya ya, mungkin bagaimana kita menyikapi aja Bapak Ibu. Jujur terhadap kegiatan kemarin, ketika Pak Martoro dengan Pak Dirwanto pengawas itu, kami tugaskan untuk mengikuti rapat koordinasi di Provinsi Jawa Tengah tentang materi ini, materi lomba media kreatif. Begitu pulang langsung hadap saya di kantor PGRI, Pak, ini hasilnya begini, harus ditindaklanjuti karena ini nanti akan dilombakan di hari ulang tahun. Nah, hari ulang tahun tingkat nasional nanti di Semarang, nanti akan hadiahnya akan
serahkan, luar biasa ini. Mau dia disaksikan Pak Jokowi, pikir saya begitu. Oke, sekarang jangan berlama-lama, kita rancang sekarang juga, rancang hari itu Pak. Oke, narasumber biayanya kira tempatnya di mana, berapa hari STPR. Nanti STPR-nya tanda tangan kepala dinas, oke, takbir kepala dinas Pak, mohon maaf, saya akan melakukan pelatihan kira-kira dengan terserah Pak. Siap Pak, tanda tangan di STPR. Hari ini juga disepakati setiap kecamatan mengirimkan 3 orang. 3 orang itu nanti menjadi satu tim. 3 orang itu menjadi satu tim untuk menghasilkan karya. Waktu itu biayanya berapa Pak? Dan kecamatan saya lupa. Oh enggak, per orangnya. Berarti sekitar 50. Itu yang bayar siapa Mbak? Bukan pribadi. Karena kalau yang bayar pribadi, saya memang harus promosi besar-besaran kan. Itu ngomong nanti lah bini duel kan ya. Tapi ketika biaya ditanggung oleh cabang, mereka mau tidak mau itu daftar semua, tinggal berdata masuk. Hari berikutnya, minggu berikutnya sudah proposal jadi dan kita laksanakan pelatihan. Ketika habis pelatihan dibentuk BA, kemudian diberi tugas untuk membuat vlog, film pendek, majalah digital, dan yang satunya podcast. Masing-masing tim 3 orang membuat 4 karya Bapak Ibu. Tapi bareng. Bila kurang silahkan ambil teman-teman yang punya potensi di kemampuan DIY. Sehingga waktu itu wah, setiap malam isinya Pak Martono, Pak Nurul seperti pembimbingan jarak jauh. Ada kesulitan bertanya dan kemudian. Dan sehingga pada saat provinsi mengumumkan untuk lomba, kami sudah Pak, sudah punya juara, kami sudah melombakan. Begitu. Karena kami mengawali saja, mencuri start lah. Pada saat provinsi rapat, kemudian besok akan ada lomba dengan ketentuan bla 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 bla, kami sudah menjadi juara. Nah inilah Bapak pengalaman, sehingga mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saya serahkan sepenuhnya pada PSLCC dari Kabupaten Pekalongan sekarang jenengan, dan nanti mungkin testimoni dari para peserta. Terima kasih. Mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya yang saya hormati, juga yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Temanggung beserta jajarannya, Bapak Joni Mulyono selaku Ketua SLCC Kabupaten Temanggung beserta jajarannya pula, dan teman-teman SLCC Kabupaten Pekalongan serta teman-teman peraih juara di lomba konten kreator Merdeka Belajar PGRI Jawa Tengah yang hari ini juga hadir. Perkenalkan, saya Nunung Riza Puji. Jadi hari ini kami dari teman-teman SLCC Kabupaten Pekalongan sangat senang sekali mendatangkan teman-teman dari Temanggung, Pak Joni dan kawan-kawan yang datang hari ini. Pada dasarnya kemarin ketika saya dikabari oleh Bapak Ketua PGRI Pak Ujo, itu Pak nanti dari Temanggung mau coba diskusi bareng-bareng, kita mau ngobrol bareng-bareng terkait dengan kemarin ada kegiatan konten kreator itu dan seterusnya. Kemudian saya berpikir oke, sifatnya nanti lebih ke berbagi praktik baik teman-teman, mungkin seperti itu. Dan ini ada teman-teman yang kemarin pelaku langsung, saya, Pak Martono, juga nanti Pak Dirwanto yang juga nanti akan hadir dari SLCC Kabupaten Pekalongan. Sifat kami adalah fasilitator yang memfasilitasi sebagai jembatan saja bagi teman-teman semua. Maka dari itu mungkin di awal ini kami perlu disclaimer dulu gitu, bahwa di sini kami mungkin tidak akan bercerita teknis dalam gitu. Kenapa nggak cerita teknis dalam? Karena pada dasarnya satu hal yang
bagi saya Pak Martono dan Pak Dirwanto kemarin ketika menemani teman-teman mau menuju ke lomba konten kreator, itu satu hal yang jadi kunci awal yang kita bertiga sepakati adalah bahwa kami tuh yakini Pak Joni dan teman-teman, kami meyakini guru-guru itu adalah ahli. Itu yang kami yakini di pertama, di depan. Jadi memang kita bikin workshop teman-teman, kita bikin workshop konten kreator. Tapi di workshop itu pun di sana itu nggak banyak, nanti teman-teman akan cerita nih para peserta workshopnya juga. Nggak banyak bercerita, oke cara memotong gambar biar nanti ada transisi, nggak kayak gitu. Dan terbukti ternyata guru-guru sekarang itu sebenarnya memang ahli kalau urusan konten perkontenan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Pekalongan dan Bapak Nunuk selaku SLTD. Kami berserombongan ke sini mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Oke, dari sini kami berniat setelah melihat pengumuman, kami kaget kenapa Kabupaten Pekalongan bisa menyabet beberapa lomba itu ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, dari sini kita ingin cerita, mendengar cerita bagaimana Bapak Ibu bisa seperti itu. Mungkin kedepannya kita juga akan memulai belajar dari Bapak Ibu. Kiranya cukup untuk Pak ya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni dan teman-teman semua. Jadi sebenarnya kita itu kemarin memulai kegiatan Pak Joni, memulai kegiatan persiapan untuk menuju ke puncak Hari Guru Nasional kemarin itu sebenarnya kalau saya boleh rangkum untuk berbagi hari ini, saya sudah ngobrol dengan Pak Martono dengan Pak Dirwanto juga, karena kami kemarin yang memang diamani oleh Bapak Ketua PGRI itu kami bertiga gitu dari SLCC untuk melakukan itu, didukung oleh teman-teman dari jajaran yang lain gitu. Namun secara teknis itu kemarin memang kita bertiga. Namun yang kalau saya boleh ceritakan sebenarnya akan saya coba ceritakan dalam 4 tahap A, T, A, dan P gitu. A itu yang pertama adalah awal gitu. Jadi situasi awalnya sebenarnya kami itu sudah tahu karena kemarin Pak Dirwanto sama Pak Martono ikut workshop di Semarang kan gitu ya Pak Martono. Awalnya itu. Jadi mereka memang sudah datang ke sana, sudah tahu, di sana juga sudah dikasih tahu bahwa nanti di puncak Hari Guru Nasional di Jawa Tengah itu akan ada festival gitu, festival konten-konten dari guru gitu, festival Merdeka Belajar yang isinya konten-konten dari guru-guru gitu. Kita udah tahu gitu. Nah itu situasi awalnya sebenarnya, karena kita udah tahu. Pulang dari sana, kemudian kita punya tantangan Bapak Ibu. Nah itu, jadi step yang kedua setelah A itu yang kedua T, tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah oke, kita tahu bakal ada festival, bakal menampilkan konten-konten dari guru-guru se-Jawa Tengah, bahkan dari manapun gitu. Itu akan diterima oleh panitia di kegiatan latihan pusat yang dipusatkan di Jawa Tengah kemarin itu. Namun kita nggak tahu konten seperti apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau sudah sifatnya ke lomba, kan ada favorit-favoritnya gitu. Jadi ujung-ujungnya lomba gitu. Ada lomba berarti kita tuh nggak tahu jurnisnya Bapak Ibu. Itu yang di awal itu kita nggak tahu. Jadi tantangan pertama itu kita nggak tahu jurnisnya apa. Yang kedua, kita kan selalu pengen siapapun kalau judulnya festival lomba atau apapun, kita pengen orang-orang terbaik yang nanti akan berangkat ke sana. Kan gitu ya, Pak. Orang-orang terbaik yang akan membawa nama daerah gitu, nama kita, nama organisasi kita. Itu kan pengen orang-orang terbaik. Itu tantangannya. Dan yang berikutnya, kita juga punya harapan tinggi. Kita pengen orang-orang berkualitas itu sebenarnya memang bisa kita coba kita coba fasilitasi apa sih? Karena gini, seperti tadi kita meyakini banyak guru-guru yang sebenarnya punya potensi bagus, gitu. Kita meyakini itu. Tapi kita kan nggak tahu karena Pekalongan itu kan luas, Bapak Ibu. Dan tiap cabang itu kita nggak tahu siapa sih di cabang ini yang bagus, siapa di cabang ini yang bagus. Kita nggak tahu, gitu teman-teman. Akhirnya kita putuskan, yuk berarti kita ibarat pencarian bakat, Pak. Kita kayak mau bikin Indonesian Idol versi Pekalongan, gitu ya. Tapi ini levelnya adalah konten kreator, gitu. Nah maka dari itu, yuk kita bikin bentuknya adalah
namanya mungkin workshop. Nah itu akhirnya kita masuk ke step yang ketiga. Setelah tadi awal tantangannya sudah saya coba sampaikan, yang berikutnya adalah aksi yang kita lakukan. Akhirnya aksi yang kita lakukan yang pertama, kita pertama awalnya seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita yakin dulu bahwa mereka adalah orang-orang yang memang sudah oke, sudah ahli. Guru-guru kita sekarang itu sudah ahli. Jadi kalau Bapak itu mungkin mengatakan bahwa berarti guru-guru muda dong, kalau ngobrol masalah konten kreator berarti harus guru-guru muda. Ternyata enggak juga. Gitu, nih teman-teman, Bapak Ibu lihat, akan ada yang sepuh nggak? Gitu. Ada juga ternyata, dan bisa gitu. Iya kan Bapak Ibu? Ya, jadi ternyata bisa juga gitu. Jadi bukan masalah usia, itu yang pertama. Itu masalahnya adalah bahwa semua orang dari level usia apapun, kita yakin di awal mereka pasti bisa ambil peran. Gitu. Pasti setiap orang-orang ini pasti bisa ambil peran gitu. Mereka pasti bisa memberikan yang terbaik gitu. Bisa memberikan apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Nah, yang berikutnya setelah kita yakini, yang berikutnya aksi yang kita lakukan adalah fasilitasi. Kita bikin workshop. Di workshop itu niat kita bukan ngajari yang dalam arti ngajari dari nol sampai benar-benar langsung bisa. Tapi kita saat itu berpikir bahwa di workshop ini kita itu mau mengumpulkan dan kita mau, kalau istilah guru itu asesmen diagnosis awal gitu. Seberapa sih level teman-teman kita di Pekalongan ini kalau urusannya bikin blog, kemudian bikin vlog, bikin film pendek, ya, bikin majalah digital, bikin podcast, kemudian best practice, itu level teman-teman kita tuh udah seberapa sih? Kita perlu tahu itu dulu, sehingga nanti kira-kira dari teman-teman seperti apa itu kita tahu Pak jadi. Nah di workshop itu kalau teman-teman akan berbagi. Di workshop itu berbagi, ada nggak yang pernah bikin podcast? Ada nih dari SMA ini, ada dari SD ini, ada dari guru ini. Coba berbagi dong di depan, apa alat yang dipakai, apa tantangan yang dihadapi. Pakainya atap ini tadi gitu. Awalnya saya itu pengen bikin podcast. Tantangan saya mungkin spek HP saya yang kurang, spek komputer saya yang kurang. Kemudian aksi yang saya lakukan apa? Hasilnya apa? Saling berbagi pengalaman itulah ternyata itu kekuatan guru Pak. Gitu. Jadi ternyata kekuatan guru belajar itu adalah ketika guru-guru itu mau membagikan pengalamannya ke teman yang lain. Jadi ada banyak peserta yang berbagi, disitulah baru banyak peserta yang merasa ternyata butuh click on, ternyata butuh ini itu dan seterusnya. Jadi teman-teman peserta itu sendiri, karena peserta yang datang adalah peserta yang dikirim oleh cabang dan cabang mengirimnya juga, mereka akan pilih orang. Kira-kira siapa nih yang mau ikut workshop content creator? Gak mungkin juga cabang mengirim dan itu berbayar Pak. Jadi cabang juga mikir-mikir ini kalau berbayar, dan kalau menurut kami itu berbayarnya lumayan juga sih, 350 per orang gitu. Jadi kalau yang dikirim orang-orang yang biasa-biasa aja, dalam arti biasa aja itu orang yang memang belum punya dasar sama sekali, ini bisa aja kita bawa uang organisasi gitu. Itu kan kayak gitu loh. Jadi akhirnya yang dikirim memang orang-orang yang secara dasar sudah ada gitu. Nah ketika dasarnya udah punya, ketemu sama teman-teman yang sama-sama sudah punya pengalaman di sana, saling berbagi. Jadi narasumber kami, Pak Martono, Pak Derwati itu katanya narasumber, tapi sebenarnya enggak, kita bawa acara waktu itu. Iya, jadi kan kayak cuma host. Oke, dari mana yang mau berbagi, dia maju ke depannya berbagi. Ternyata berbagi itulah inti materinya. Gitu. Memang kita udah siapkan materi dari mana? Dari Semarang itu. Dari Semarang kita bawa ke sini, kalau memang nanti mentok di kegiatan itu nggak ada yang berbagi atau mungkin stuck gitu, ya mungkin kita tetap akan bagikan itu. Tapi ternyata guru-guru itu bisa dan dia mau berbagi gitu. Sesederhana apapun dia konten berbagi. Yang selanjutnya setelah yakini fasilitasi dengan workshop, juga kita bikin grup WA-nya. Grup WA ini ternyata juga bisa dipakai untuk saling berbagi juga. Jadi workshop kan mungkin cuma 3 hari, tapi setelah itu kan ada keberlanjutannya. Dan teman-teman di sana yang butuh kita saya butuh diskusi tentang ini. Mungkin gitu ya. Grup WA nggak cukupnya apa? Nggak cukupnya ketika teman-teman di grup WA dia mau cerita, Pak, kemarin itu ketika ada yang berbagi tentang mic yang kecil yang ditempel di baju di bagian atas itu namanya apa ya? Dia mau ngomong itu di grup, malu Bapak Ibu. Katon nggak ngerti nih gitu. Akhirnya apa? Tapi kan ada grup WA dan ada teman-teman di sana, dia bisa japri.
grup WA-nya mungkin nggak begitu ramai, tapi saya, Pak Martono, Pak Dirwanto ternyata dibanjiri Japrian Pak gitu. Wah ini kemarin ini gimana ya, lihat bahannya, dan ternyata jadi ramai gitu, jadi seru. Dan ternyata guru-guru itu ketika yang memang dipilih untuk dikirim, orang-orang yang udah diseleksi dulu, dalam arti diseleksi itu udah tahu bakatnya orang-orang ini dari cabang ngirim itu karena oke, orang ini yang pernah punya pengalaman nih, dia bikin media pembelajaran pakai video, dia aja yang dikirim gitu. Orang yang memang udah terseleksi dalam tanda kutip, kemudian berkumpul bersama-sama, akhirnya di situ seperti mereka menemukan teman seperjalanannya gitu. Nah, yang selanjutnya berarti selain bikin grup WA juga kasih hotline. Jadi kalau memang seandainya mau berdiskusi silahkan japri ke kami, japri ke siapa mungkin gitu untuk berdiskusi aja. Dan yang selanjutnya kolaborasi. Ini kunci sih kalau menurut saya kemarin, kolaborasi. Jadi semua lini itu, dan saya sangat beruntung gitu ya punya ketua yang mulai dari Hari Guru tahun kemarin di tingkat provinsi itu senang dapat 2 ya Pak, juara 1 sama juara 2 ya, juara 1 sama juara 2. Itu seperti yang diceritakan Pak Ketua tadi. Teman-teman sebenarnya para orang-orang atlet nih, kalau yang tahun kemarin itu atlet yang mau dikirim ke Semarang untuk lomba senam PGRI waktu itu sebenarnya mereka siap memberikan yang terbaik. Cuma mereka bilang bahwa Pak, percuma Pak kita mau latihan terus, seragam kita ini kok kayaknya kok pakai seragam kecamatan gitu. Waktu itu terus Bapak lihat sepatunya nggak gitu, maksud sepatu kita nggak sama gitu, ini eman-eman gitu. Ya saya selaku jembatan antara pengurus harian dengan atlet gitu ya saya lihat oke, coba latihannya kayak apa, saya lihat dulu gitu. Terus saya coba rekam diam-diam gitu, ternyata kompak gitu, kayaknya pantas ini bisa dapat poin kayaknya gitu, kayaknya tapi menurut saya. Dan video itulah yang saya ajukan ke Bapak Ketua, Pak kayaknya ini bagus, ini dan seterusnya. Pertama Bapak Ketua, oke deh kita kasih ini aja, seragam aja, sepatunya nggak usah lah gitu. Ya kan, mulai latihan lagi, saya bilang sepatunya kayak nggak ACC, saya bilang gitu. Karena sepatu itu 1 dan 100-an ya, kalau nggak salah kemarin itu 3 orang, 2 tim 6 orang, ofisialnya minta Pak gitu. Pelatihnya 2 orang, pelatihnya juga guru juga gitu. Ya tapi sampai gini waktu itu si atletnya bilang bahwa kalau pelatih enggak, kita nggak usah aja lah, dan kita nanti mainnya biasa-biasa aja lah gitu. Jadi ya guyonan juga. Tapi akhirnya gini, Bapak Ketua bilang bahwa oke, kita coba kita berikan yang terbaik gitu ya. Nanti kalau seandainya lolos sampai waktu itu kalau nggak salah 10 besar untuk dikirim ke Semarang gitu, nanti kita coba pikirkan lagi. Ternyata beneran Pak lolos 10 besar. Akhirnya janji harus tunaikan, beli seragam lagi, sepatu lagi Pak gitu. Jadi tapi artinya adalah saya beruntung gitu ya bahwa kolaborasi itu terbangun gitu. Namun yang jadi kunci utama tetap ada di para peserta. Peserta itu Pak, latihan itu kita cuma punya budget untuk support latihan, itu nggak ada makannya. Paling sering ya 1 orang paling 5.000 atau berapa, mereka nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang mau berangkat ke sana itu orang-orang yang memang secara internal dia pengen menunjukkan dirinya gitu. Memang orang-orang yang bukan dipilih, tapi memang orang-orang yang memang pengen sendiri, bukan ditunjuk gitu. Tapi memang orang yang pengen secara internal. Akhirnya saya punya kenalan itu di Karanganyar, kecamatan di sini. Karanganyar itu ada kayak semacam sanggar senam, itu jadi pakai buat latihan. Mereka yang membuk sendiri akhirnya dapat diskon, mereka latihan sendiri. Jadi pesertanya sendiri. Nyambung ke yang tahun ini. Tahun ini juga sama. Saya untuk kegiatan workshop tadi, satu saya punya tantangan, saya pengen ngumpulin mereka, pengen tahu levelnya mereka di mana, biar kita bisa tahu, oke, karena treatment yang mau diberikan seperti apa. Kita mau bikin workshop, butuh dana, butuh tempat, butuh support, butuh kebijakan dan segala macam. Ternyata diberi ruang, diberi support gitu ya. Dan akhirnya terjadilah workshop itu berlangsung. Kita jadi punya kanal untuk saling ngobrol dan seterusnya. Nah ini yang saya sebut dengan kolaborasi dan diopeni gitu. Jadi selain berkolaborasi juga diopeni oleh teman-teman pengurus juga gitu. Itu juga salah satu kunci yang terpenting. Nah dimulai dari tadi awal tantangannya, aksi yang kita lakukan seperti tadi itu, dan yang selanjutnya adalah yang terakhir perubahan dan refleksinya.
perubahan dan refleksi yang kita alami kemarin yang pertama adalah bahwa ketika kita bikin workshop Bapak Ibu, tentunya tidak semua orang yang datang ke workshop itu, meskipun tadi saya katakan terpilih, itu tidak semua orang datang ke workshop itu udah bisa bikin konten, terutama kayak bikin vlog gitu. Belum tentu mereka itu udah bisa bikin. Makanya kemarin kita kasih beberapa beberapa trik gitu. Oke, bagi Bapak Ibu yang bingung waktu mau bikin konten, saya mau bikin vlog Pak, tapi bingung mau ngomong apa gitu. Misalnya kan kayak gitu. Saya mau bikin podcast, apa yang mau dibahas gitu. Nah itu akhirnya kita kasih yang sedang saya sampaikan ini. Saya berikan atap kemarin. Siapa Pak Derwanto dan Pak Manto, saya berikan atap. Cerita aja tentang awalnya apa, tantangan yang dihadapi apa di pembahasan itu, aksi yang dilakukan apa, perubahan yang dirasakan apa gitu. Kalau teman-teman guru penggerak mungkin udah paham gitu ya, atap itu udah tahu gitu. Itu aja yang dipakai. Ternyata dari seluruh peserta itu 90% mengumpulkan karya semua, baik podcast, karena di workshop itu kan kita bahas podcast, majalah digital, kemudian film pendek dan vlog gitu. Hanya film pendek yang tidak kita minta mereka mengumpulkan karya, karena film pendek itu kan produksinya lumayan panjang. Sehari kita bahas podcast, maka mereka sorenya ngumpulin podcast ini. Dengan model atap tadi itu mempermudah teman-teman untuk mengumpulkan karyanya gitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk editing video itu banyak yang udah bisa, mengedit video, edit suara itu banyak yang udah bisa. Tapi untuk memulai ceritanya apa kira-kira, itu yang kesulitan gitu. Nah maka dari itu disitulah tugas kita kasih atap. Ternyata atap itu salah satu hal yang bisa membuat mereka itu bisa mengumpulkan karya ketika workshop itu. Refleksi yang selanjutnya adalah bahwa tiap peserta akhirnya punya ruang untuk berbagi. Dia bisa membagikan, dia bisa dapat dari teman yang lain, dia bisa punya hotline untuk berdiskusi, konsultasi sesama temennya yang satu minat gitu ya, dan seterusnya. Yang berikutnya, peserta itu punya panggung kecil. Karena gini, ketika workshop selesai, kami bilang bahwa nanti tiap cabang akan kita minta mengirimkan karyanya, vlog, podcast, majalah digital, film pendek, dan praktik baik gitu ya. Itu akan kita minta kirim karya. Jadi semua peserta yang datang hari ini di workshop itu nanti akan mewakili cabang untuk kelima mata lomba ini tingkat kabupaten. Jadi tingkat kabupaten itu dilombakan. Kenapa ada lomba tingkat kabupaten? Sebenarnya lomba tingkat kabupaten ini fungsinya apa? Fungsinya itu memberikan panggung kecil sebelum mereka siap di panggung yang lebih besar. Kalau mereka udah masuk ke level kabupaten, di level kabupaten itu pasti ada masukan-masukan, itu pasti. Entah dia juara 1, 2, 3 di kabupaten atau dia nggak juara, dia dapat feedback. Nah disitulah dia tahu bahwa untuk ke tingkat provinsi berarti ada hal yang harus saya perbaiki. Karena kan kemarin modelnya gini, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi itu semua orang boleh ngirim. Dan di tingkat kabupaten itu cuma untuk ya masa kita ada lomba, ada hari guru tingkat kabupaten, tapi nggak ada penyerahan piala buat cabang, buat apa, nggak ada lomba-lombanya gitu. Nah itu kita pakai sebagai itu sebagai lomba di tingkat kabupaten juga kita pakai. Tapi sebenarnya lomba tingkat kabupaten itu hanya untuk mencari tahu kira-kira peserta itu udah sampai level berapa. Setelah itu kasih feedback. Setelah ini silakan ke provinsi kirim sendiri karyanya ke sana setelah dapat feedback dari kami dan dari teman-teman. Itu jadi sebenarnya jaringnya itu sudah dilakukan beberapa kali gitu kemarin itu. Dan sampai selanjutnya adalah ada satu refleksi yang membuat kita itu sebenarnya ini jadi apa ya, jadi refleksi betul ke kita bahwa lomba tingkat kabupaten itu yang niatnya hanya memfasilitasi dan memberikan feedback, tapi judulnya lomba itu tetap ujung-ujungnya teman-teman itu nuansa kompetisinya kental gitu. Nah ini yang sepertinya perlu kita tata lagi, karena kan kemarin gini Bapak Ibu, oke, karena kita cuma mau ngasih feedback ke teman-teman, cuma nanti akan tetap dipilih juara 1, 2, dan 3 di tingkat kabupaten. Jurinya gak usah ngambil dari luar lah, jurinya kita aja gitu. Jurinya kita, karena kita pikir kita kan nanti niatnya mau ngasih feedback aja. Ternyata para peserta tetap pengen menang Pak. Semua peserta tetap pengen menang gitu. Akhirnya kita yang jadi juri yang bingung, waduh ini kalau kayak gini beban di kita nih yang jadi juri gitu. Karena gini yang kita khawatirkan kan, oke, kita cari pemenang dari mereka yang menang untuk vlog ini. Setelah itu kan semua dari peserta boleh ke provinsi semua, boleh. Jadi nggak cuma yang menang aja yang mewakili Kabupaten Pekalongan di tingkat provinsi, enggak, tapi semua peserta baik kabupaten menang apa nggak menang, dia boleh ikut ke tingkat provinsi. Kan kemarin gitu.
Jadi berpotensi juri milih yang menang ini di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi yang menang yang nggak juara di tingkat kabupaten. Kejadian Pak Jero, kejadian beneran. Itu kejadian beneran, makanya aduh iya ya. Tapi kita udah berusaha sedemikian rupa agar karena sudut pandang juri kan beda-beda ya. Meskipun kita jurinya 3, jadi nggak satu orang menjuri untuk satu mata lomba. Jadi pandangan saya seperti apa, pandangan Pak Marco seperti apa, pandangan Pak Dirwanto seperti apa, itu kita campur dan akhirnya kita jadikan nilainya. Tapi tetap aja ada perasaan nggak enak gitu. Nah, itu sih teman-teman bahwa apa namanya yang kami lakukan sebagai jembatan antara teman-teman peserta dengan apa namanya pengurus harian. Karena sekali lagi SLCC di Kabupaten Pekalongan itu bukan pengurus. Kami kan nggak diambil dari pengurus, tapi kami memang berdiri gitu ya, diambil dari teman-teman yang nggak duduk di pengurus harian gitu. Maka dari itu tugas kami karena kami di ad hoc kan dalam arti oke, teman-teman coba siapkan untuk ini gitu. Ya maka dari tugas kami adalah sebagai fasilitator dan sebagai jembatan. Kuncinya kalau saya coba refleksikan akhir itu satu, bahwa kolaborasi itu dilakukan dengan apa namanya dilakukan dengan maksimal. Yang selanjutnya setiap lini itu ambil peran masing-masing. Peserta itu ambil peran masing-masing, kemudian pengurus ambil peran sesuai porsinya, kami jembatan ya ambil peran sesuai dengan porsi kami. Mungkin itu sih teman-teman. Dan selanjutnya saya berharap teman-teman dari tiap mata lomba bisa apa namanya berbagi pengalaman ketika memproduksi baik pasca produksi maupun pasca. Jadi harapannya nanti biar teman-teman dari Temanggung juga tahu bahwa oh produksi itu seperti itu. Bukan kalau lihat ketika pegang piala mungkin iya gitu, ketika pegang piala gitu ya. Tapi apakah di sebelum pegang piala itu ada cerita-cerita atau ada hal-hal penting yang perlu disiapkan teman-teman peserta yang mungkin akan bercerita langsung. Kita mulai dari film pendek dulu kali ya. Kita putarkan film pendeknya dulu, setelah itu nanti perwakilan dari teman-teman film pendek yang nanti coba membagikan, nanti saling menguatkan aja karena tim gitu ya. Silakan Pak. Kalau pahlawan nasional Pak, Bapak Pendirian Indonesia siapa sih Pak? Bapak peranan pilot dari mana? Apa Mak Ibai? Mak, ngerti Bapak Pendirian Indonesia ora? Ki Hajar Dewantara Leo, Nama apa diarahkan Bapak Pendidikan? asalnya berdasar nang dunia pendidikan, dunia nemen karo pendidikan Indonesia, zaman monoli, polane, gue saiki bisa sekolah nih. Iya, saya juga mau pesen buat oleh-oleh di rumah. Wah, bagus sekali produk buatan Alif. Ini namanya inovatif, Lif. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Atas jasamu, aku bisa sekolah. Dan ilmu yang ku peroleh bisa membantu keluargaku.
belajar ya. Pinteran temen loh. Enak mak. Enak gitu Pak. Enak ya Pak. Alhamdulillah, dagangannya laris manis. Kita oleh BTS. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita loh, tenang go tuku ayam ya Pak. Buat besok kena sama. Iya Pak. Iya. Kena go nyunat yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan kami bertim bertiga. Ya. Sebelumnya memang seperti Bapak tadi bilang, nama kata saya, nama saya cukup singkat, Riyandari. Kemudian saya punya tim yaitu 3. Satu orangnya paling ganteng satu tim. Namanya Pak Ari, terus kali untuk Pak Ari, silakan Pak Ari. Pak Ari. Ayo Ari kita. Nah ini profil yang artis paling sekaligus sutradara. Kemudian satu tim lagi yaitu paling cantik dan paling bontot, Bu Laila Fatimah Anadira. Ini masih single Bapak Ibu? Ini masih single. Mohon maaf sambil menunda Bapak santai. Sebetulnya kami mendapatkan juara 1 itu hanya kebetulan saja, dan saya yakin dari kabupaten lain itu bagus-bagus semua, hanya saja lintang tentunya jatuh ke kita malam-malam itu kita mendadak, alhamdulillah jatuh ke kita. Sedikit berbagi cerita tentang pembuatan musik inovasi si Alif. Setelah kami mendapatkan juknis ya dari provinsi, kemudian dari kabupaten juga, kami mempelajari betul-betul secara detail juknis tersebut agar sesuai dengan apa yang dimaksud dengan juknis tersebut, agar tidak ada kekeliruan walaupun sedetil mungkin. Kadang hal-hal sepele saja itu sangat penting. Nah, setelah kami mempelajari juknis, kemudian kami baca temanya Merdeka Belajar, Pak. Merdeka belajar, merdeka berkarakter, merdeka berinovasi. Dan kami mengambil tema, subtema lingkungan belajar pendidikan seperti itu. Kemudian kami berpikir bagaimana merdeka belajar adalah hal yang baru yang sedang kita pelajari. Itu adalah kurikulum baru, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah film yang ya. Kemudian kami berpikir untuk mengangkat kearifan lokal masyarakat setempat. Kebetulan kami dari Pegunungan, yaitu sebagai Kecamatan Paninggaran di ujung Kabupaten Pekalongan, yang masyarakat sebagian itu pembuat usek. Usek itu adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari pati singkong, kemudian dijemur, digoreng dengan menggunakan pasir, bukan minyak. Dan hampir seluruh rumah di sana, kalau Bapak Ibu di sana, di toples setiap rumah hampir mempunyai usek, karena itu makanan khas dan makanan pokok. Kalau Bapak Ibu tidak mau Pegunungan Paninggaran, di jalan-jalan dijual usek gitu. Kemudian bagaimana kami mengemas itu menjadi kurikulum itu ke dalam
menjadi sebuah film yang mungkin masih banyak kekurangannya, memang masih banyak kekurangannya, tapi paling tidak kami karena waktunya singkat, bagaimana kita berusaha. Itu ide, yang pertama itu ide, kemudian bumbu-bumbu itu sambil jalan ya. Kemudian setelah ide, kita buat perencanaan yang matang. Skenario kita buat lagi, dibaca lagi, kurang ini kurang itu, pemetaan wilayah tempat untuk syuting harus dipetakan dulu agar tidak waktu terbuang ya, visualnya tidak terbuang percuma. Kemudian perlengkapan, saya jam 5 pagi-pagi becer itu belajar yang jajaran itu untuk persiapan, sudah hujan-hujan semuanya. Kemudian setelah itu, mohon maaf tadi bahasanya itu daerah sana Bapak, kalau pegunungan itu masih campur napak karena perbatasan dengan Banjarnegara. Kalau di daerah sini bawah sudah bandek ngerti ya Pak, tapi kalau di daerah sana masih bandek sini bandek, sana bandek, nah nyong masih nyong gitu. Masih bisa jadi campuran, jadi kami menggunakan betul-betul bahasa sana asli. Kemudian ada suka dukanya Bapak Ibu, banyak sekali suka dukanya kami dalam membuat film itu, ya suka duka, senang, lucu dan sebagainya. Nanti akan nah ini itu orangnya biasa MC, jadi bisa ya Pak ya, bisa mengeksplor. Ya monggo Pak Ali terus nanti. Terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman PGRI dari Kabupaten Temanggung. Langsung saja seperti yang sudah disampaikan Bu Rian dari tadi, bagaimana proses pembuatan film inovasi si Alif ini. Kalau tadi sudah diceritakan detail bagaimana pembuatannya, kalau saya menceritakan bagaimana prosesnya dalam arti kita bagaimana kita menghadirkan sosok-sosok yang kita inginkan gitu. Kayak contohnya yang sebagai ibu itu kita casting dulu Bu. Jadi saya bagian, karena kebetulan saya kan orang, kalau Bu Rian kan dari Banjarnegara, kalau Bu Lala juga baru lulus kuliah. Nah saya yang sudah agak lama di kampung gitu. Jadi saya yang bagian itu. Ada beberapa orang yang saya undang, Mbak sampean belum pernah main film. Nah saya casting. Nah untuk bapaknya, itu bapaknya para pedagang, kan kalau di SD ada pedagang keliling ya. Nah itu saya ambil dari para pedagang keliling. Itu saya kalau sambil ngajar pas istirahat, Rika esok main film ya. Film apa Pak Guru? Nah kayak tak ceritanya. Akhirnya saya dapatlah 2 karakter. Ternyata di situ pun saya menemui kesulitan. Kesulitannya seperti ini. Saya harus riset dulu ke pasar. Bagaimana orang penjual pusat kalau di pasar, bagaimana pakaian mereka, bagaimana mereka cara berkerudung gitu ya. Ketika mereka berangkat sama ketika mereka pulang itu udah beda Bu. Itu kan. Kalau udah pulang karena capek dan sebagainya, anak kudungnya mencong gitu kan. Oh ternyata seperti itu saya terapkan. Dan ibu-ibu yang seperti itu gini, oh ternyata ibu-ibu iki anggon-anggon iki sutradara orang sing ijo ya ijo blostro gitu. Jadi saya harus mencari pakaian-pakaian yang seperti itu Bapak Ibu, biar karakternya itu bener-bener dapat gitu loh. Bapak ini lucu sebenarnya. Saya main ke tempatnya si pembuat musik itu, Bapak Eki sarungnya sing ngepir. Jadi harus saya perhatikan detail ketika saya melakukan riset itu gitu loh. Oh bapak-bapak sing bujur itu kan gawe musik ini wongnya kayak gini gitu. Gon-gonnya kayak piye.
banyak seperti itu. Jadi saya harus benar-benar terapkan karakter itu sama orang yang akan main film sehingga lebih terkesan nyata gitu. Jadi saya cari pakaian itu saya pinjem dari sebenarnya itu mbaknya cantik gitu. Sebenarnya yang mbak-mbaknya itu kan penjual warung. Itu saya dapat penjual warung. Pas dia datang ada belum ada ya, itu saya suruh lepas. Ya, banyak ada itu saya suruh lepas. Gitu. Pak ini mbak sampai nganggone kudu celana ya, sing anak celana komprang tapi pakai daster juga gitu loh. Biar anehnya itu kelihatan bener-bener. Oh, karena pas saya lihat datang ke rumah orang yang buat pusat itu seperti itu, selebro kalau bahasa wong peninggalan kayak gitu. Nah, iya, terus untuk make upnya itu pun, nah kebetulan karena Bu Rian ini ahli dalam bermake up, Bu, pokoknya saya pingin iki wong di make up men pucet kayak gitu loh, men kayak wong sing anu di pawon gitu. Itu terus yang kedua rumah ya. Jadi kita pun di Paninggaran itu kan banyak tempat-tempat pembuatan pusat kayak gitu. Tapi karena ini zamannya juga udah modern, ada beberapa produksi pusat itu yang sudah menggunakan mesin-mesin modern. Itu biasanya bantuan dari pemerintah. Nah, di situ saya mencari bagaimana yang masih zaman dulu itu ternyata juga masih ada beberapa gitu. Nah, kesulitannya saya sudah menemukan rumah ibu. Ternyata orang tersebut sudah tidak produksi lagi, sehingga saya harus mencari lagi rumah yang sesuai dengan karakter yang ada di film, yang skenario-nya itu udah kita buat gitu loh. Itu pun nggak mudah menurut saya, kita harus cari rumah sing kayak gitu loh. Akhirnya dapat. Nah, kesulitannya lagi meyakinkan kepada si pemilik rumah gitu loh. Loh, Mas abad gue syuting, kita lagi nggak goreng gitu loh. Dikiranya itu orang itu kita mau syuting di situ pas lagi produksi. Jadi kita harus menjelaskan, Bu, iki usap mateng digoreng. Gue orang iki Bu, sing penting iki gendine oleh diorepne. Akhirnya dengan diskusi yang panjang karena ibu nggak mudeng-mudeng, bapaknya datang, akhirnya diperbolehkan gitu. Terus kejadian lucunya itu kan tadi di akhir ada adegan si Alifnya mau sunat nih. Ternyata di akhir film benar-benar itu anak tuh sunat. Bener. Jadi kita pun datang bareng-bareng ke situ gitu. Setelah film selesai, itu anak sunat, ibunya ngasih undangan ke kita. Akhirnya bapaknya yang jadi ibunya, dan kita itu datang ke sana gitu. Terus kesulitan lain di sana itu, di daerah Paninggaran itu sering hujan Bapak Ibu. Ya, jadi itu terkendala dengan hujan. Sementara untuk pemain sendiri kan nggak bisa kalau dari pagi. Jadi karena bapaknya harus jualan dulu, ibunya juga yang sebagai Alif juga dia harus sekolah dulu gitu. Jadi kendalanya adalah itu, karena di Paninggaran jam 9 aja udah hujan. Gitu. Itu kesulitannya. Barangkali dari Mbak Lala nanti menambahi. Kalau dari saya itu aja sih sementara Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan sekarang saya sudah berada di depan lobi kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, dan bisa dilihat di sana anak-anak sudah berkumpul dan dengan semangatnya mereka, dengan antusiasmenya mereka ingin bertemu dengan Bapak Ibu Dewan. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Oke, selamat semuanya. Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan terletak di jantung Prahaja. Kantor ini terdiri atas dua gedung utama yang biasa disebut sebagai gedung kembar. Gedung pertama terdiri atas ruang lobi di mana terdapat perpustakaan digital, ruang fraksi, ruang komisi, ruang sekretaris dewan, dan ruang pimpinan DPRD. Sedangkan gedung kedua merupakan ruang sidang paripurna. Ruangan ini merupakan tempat diselenggarakannya rapat anggota dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan orang tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD. Saat ini kami sedang berada di dalam ruangan rapat paripurna dan anak-anak diberi kesempatan untuk duduk di kursi dewan. Ini pengalaman pertama luar biasa mereka. Mengajak kelas 6 ini berkaitan dengan materi lembaga negara. Kami memandang kantor DPRD Kabupaten Pekalongan ini adalah yang potensial sekali, sehingga pembelajaran anak-anak ini menjadi lebih bermakna. Tugasnya DPR satu, ya, membuat aturan dan disebut regulasi bersama bupati. DPR itu membuat peraturan yang namanya peraturan daerah. Nah ini anak-anak sudah tanya jawab dengan Ibu Ketua DPRD. Terus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dr. Anda mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan Hari PGRI yang ke-77. Semoga Kabupaten Pekalongan pendidikannya semakin baik, semakin maju, semakin tumbuh dan berkualitas dan bisa menciptakan generasi emas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kegiatan tadi kunjungan kita hari ini dan sangat luar biasa sekali. Ibu Ketua DPRD, Bapak Irwan dan Ibu Humas memberikan sambutan yang begitu hangat kepada anak-anak. Ini merupakan pengalaman pertama dan sangat menyenangkan sekali tentunya untuk mereka. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bisa bermanfaat untuk anak-anak dan terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti kegiatan kami dari awal. Sampai jumpa. Memanfaatkan warga yang biasa ketemu bareng karena beliau ini ketua Karang Taruna, ketua Bumdes, akhirnya bisa minta tolong beberapa orang yang berbayar tapi lebih murah, tidak ngarani dan seterusnya. Aset based thinkingnya kuat-kuat ya kalau saya boleh bilang. Jadi mereka tuh ngumpulin apa yang saya punya yang bisa saya manfaatkan untuk karya saya, kan gitu ya teman-teman. Jadi itu ternyata bukan cuma masalah ya ada anggarannya apa enggak gitu. Tapi apakah pengen mewujudkan ini atau enggak gitu. Dan ini adalah karya yang bikin saya, Pak Martono, Pak Dirwanto selaku juri merasa jadi produk orang enak. Ini gak juara di kabupaten Pak, juara 1 di provinsi. Ini yang saya pikir, aduh ini blunder di sini kita. Ya karena itu tadi pandangan kita berbeda gitu dengan yang lain sana. Tapi artinya adalah bahwa kalau lihat di niat awal adalah bahwa di kabupaten itu
bukan untuk nggak menang dulu gitu. Di kabupaten itu hanya untuk bagaimana kita bisa memberikan feedback ke mereka ketika karyanya ada gitu, sehingga dari kabupaten ke masuk provinsi masih ada waktu kalau nggak seminggu ya. Kemarin 2 hari. Oh ya kemarin 2 hari. Masih ada waktu 2 hari untuk coba memberikan ini apa namanya mengolah kembali. Itu teman-teman dari apa namanya vlog. Selanjutnya dari majalah digital. Selamat membaca. Saya di sini sebagai ya istilahnya kayak koordinator gitu. Jadi ini tim kami. Pertama ada Pak Sarjono. Pak Sarjono itu seperti yang tadi sudah disebutkan sama Bapak Ketua itu, beliau adalah penulis, ya, penulis yang dari kapan Pak namanya Pak? Dari sudah lama sekali beliau penulis. Kemudian penulisnya juga fiksi, biografi, artikel, keburitan, puisi, dan semuanya itu dilibat semuanya. Dan yang kedua ada Bu Kurniawati Rahayu. Beliau juga seorang yang lagi mendalami di dunia penulisan, penulis puisi juga, sudah banyak karyanya yang sudah dibukukan. Kemudian penulis cerpen, ya cerpen khususnya cerita anak. Nah, kalau saya sendiri, saya dari Susilo, kami dari satu kecamatan yang sama, yaitu Paninggaran, jadi bareng sama yang tim film pendek. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke media pembelajaran. Saya sedang menekuni di media pembelajaran, khususnya di multimedia pembelajaran interaktif dan video animasi pembelajaran. Itu perkenalan dari tim kami. Awal dari pembuatan majalah ini tentunya berawal dari Bintek yang saya sendiri ikut di dalam tim di cabang itu. Di situ kami diperkenalkan tentang masalah digital. Orang kalau mendengar kata masalah digital otomatis kan berpikirnya bahwa majalah itu harus bisa dibuka secara online. Ya. Jadi tidak hanya cuma bentuk PDF yang digeser dari atas ke bawah, ya. Tapi kalau majalah digital berarti bisa dibuka secara online dan bisa dibuka seperti layaknya sebuah buku. Nah dari situ saya sendiri jadi tahu. Jadi tugas saya itu sebenarnya sebagai desainnya. Jadi kalau untuk masalah penulisan itu karena kita sudah tim penulisan, saya serahkan kepada beliaunya yang berdua. Dari kegiatan konten kreator yang ada di kabupaten itu yang diselenggarakan itu, kemudian kabupaten menyelenggarakan lomba, dan alhamdulillah di cabang kami itu juga gerak cepat dengan membuat tim. Akhirnya terbentuk kami tim, dan waktu itu kita langsung disodori juknis dan mau anggaran berapa. Nah di situ dari cabang dan kami bertiga sempat bingung. Kalau film pendek itu kan ada nyewa alat, kemudian sebagainya ada. Nah kalau majalah digital itu berarti apa itu Pak? Itu sempat. Ya akhirnya kami tidak menyodorkan sejumlah anggaran. Tapi alhamdulillah pada suatu kesempatan itu akhirnya dikasihkan juga anggarannya. Katanya untuk uang lelah. Setelah terbentuk tim, tentunya yang pertama kami mempelajari betul yang namanya kata lomba ya. Kita
mempelajari betul yang namanya juknis. Juknis itu penting sekali kita harus pelajari. Dari situ mulai dari kriteria penilaiannya itu apa saja. Kemudian kalau di majalah itu kan juga ada fitur-fiturnya apa saja yang di situ kalau nggak salah itu ada animasi, kemudian ada zoomnya, bisa di zoom, kemudian pencarian, kemudian rubriknya, jumlah rubriknya ada berapa, itu kan juga tertera di situ. Nah, akhirnya kami membagi tugas. Ya, setelah kita mempelajari itu, kita membagi tugas. Ya kembali tadi saya sendiri nggak bisa menulis. Nah, jadi saya tugasnya sebagai pendesain dari majalah ini dan mendigitalkan dari majalahnya. Nah, jadi semua isi itu beliau berdua. Jadi beliau berdua itu tugasnya adalah untuk mengisi dari majalah itu. Jadi saya hanya menerima desainer dan tukang nagih. Jadi saya nagih, Pak sampai di mana ini progresnya? Nah, itu karena kan hubungannya dengan desain kan juga lumayan lama, dan waktu itu dari awal itu kita sempat bingung majalah ini peruntukannya itu untuk siapa? Nah, apakah untuk orang dewasa, apakah untuk anak-anak? Nah, karena itu nanti hubungannya dengan isi dan desainnya itu pasti berbeda. Nah, akhirnya kita putuskan bahwa majalah ini itu bisa dibaca oleh dewasa juga dan ada konten anak-anaknya. Makanya di situ nanti ada cerita anak, kemudian ada komik stripnya juga, ada puisinya, ada guritanya yang bisa di setel suaranya. Dalam prosesnya saya sendiri sambil menunggu dari teman-teman membuat isi atau kontennya itu saya mencari aplikasi yang dinilai itu bisa mengakomodir apa yang diminta di juknis, seperti animasi, zoom, kemudian ada musiknya, bisa muter video, dan beberapa kali saya coba itu ternyata tidak ketemu, tidak ada. Kemudian pas giliran ada, itu ada bagus sekali, ada animasinya, itu ternyata berbayar dan bayarnya nggak murah. Akhirnya daripada saya nanti bayar ya, nanti biayanya tadinya sempat mau, karena dari PGRI cabang kan siap, tapi cuma iya kalau misalkan dapat juara, kalau enggak kan saya beban mental juga. Akhirnya setelah 1 minggu menemukan aplikasi Flip Builder. Flip Builder ini bukan online, tapi dia lebih ke apa ya, installer baru nanti bisa di-online-kan. Nah, ini juga muncul ternyata aplikasinya juga berbayar. Nah, cuma kayak saya kan sudah terbiasa dengan aplikasi seperti itu. Ya kita nyari yang gratis, yang ada krek-krekan aja lah. Akhirnya ketemu. Nah, ketemu, terus saya uji coba. Jadi sambil saya waktu seminggu itu saya mulai mendesain, saya mencoba aplikasi itu mulai dari videonya, kemudian mulai dari penambahan musik, ada zoomnya, zoom untuk zoom in, zoom out, untuk foto itu kayaknya ini bagus. Nah, akhirnya saya mencoba untuk memilih itu, dan untuk desainnya itu saya sendiri awalnya menggunakan
Jadi awalnya itu yang menggunakan Canva. Cuma setelah beberapa halaman itu kok kayaknya rada susah lah bagi saya pribadi. Karena itu harus online. Kemudian kalau pengen foto ini saya tempelkan, tapi nggak ada di Canva, berarti kan saya harus unduh, terus upload, terus ditarik. Nah itu bagi saya itu terlalu merepotkan. Akhirnya saya desain menggunakan Microsoft Word. Jadi ini desainnya itu Microsoft Word, bukan menggunakan. Kenapa saya menggunakan Microsoft Word? Karena saya nggak bisa Corel. Saya nggak bisa Corel Pro itu saya nggak bisa. Kemarin saya malah tanya di yang juara 2 itu kan Kabupaten Banyumas ya. Itu desainnya memang bagus sekali Pak. Jadi itu ternyata pakai Corel itu bagus sekali. Tapi ini saya buat pakai Word. Bahkan yang di rubrik untuk komik pendidikan di paling terakhir itu ada komik itu, karena kembali saya nggak bisa membuat cerita, akhirnya saya minta ke Bu Kurnia untuk membikinkan cerita, terus saya ilustrasikan itu menggunakan PowerPoint. Itu manual sekali, saya menggunakan PowerPoint. Untuk asetnya nggak bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu ya pasti butuh waktu yang lama. Saya ngambil di Frapping itu kan banyak ya, Frapping, kemudian saya masukkan ke dalam PowerPoint. Di situ saya edit. Dari Frapping itu kan biasanya kan bentuknya ekstensinya itu EPS ataupun PNG. Saya ambil yang EPS, tapi saya convert dulu ke, kalau nggak salah, SVG, terus baru dimasukkan ke PowerPoint. Kalau EPS dimasukkan ke PowerPoint itu kadang nggak bisa diedit. Nah dari situ bisa diedit, warnanya bisa dirubah, kepalanya bisa diputar-putar, ya, bisa diedit dan sebagainya. Nah, untuk acuan desainnya, kalau diperhatikan majalah ini itu mirip dengan di Derap Guru, ya, majalah Derap. Ya, jadi saya acuannya di sana. Jadi kalau di awal itu juga hampir mirip. Kemudian setelah desain jadi, saya konsultasikan lagi ke teman tim kami, kalau desainnya seperti ini bagaimana, kekurangannya di mana, apakah perlu penambahan rubriknya. Jadi untuk rubrik kita memang bareng-bareng rubriknya apa saja yang bisa dimasukkan. Kemudian saya juga coba untuk menulis salah satu rubrik di situ, menambahkan untuk melengkapi. Nah, setelah desain itu jadi bentuk PDF, baru saya olah di aplikasi Flip Builder itu. Nah, ini ada rasa was-was juga karena belum pernah. Jadi pertama kali menggunakan Flip Builder ini kan ada proses rendernya ini Pak. Ada proses rendernya sekitar, karena 50 halaman itu berarti itu di situ ya ada banyak prosesnya, kurang lebih sekitar 15 menit. Dan saya lihat di YouTube itu ngerinya itu gagal, takut gagal. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dan bisa di online kan. Nah, kemudian saya kirimkan ke provinsi. Waktu itu sudah mepet, itu hari terakhir. Ya biasa kan, kalau nggak mepet nggak enak. Pasti mepet, kita kirim mepet. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Kita mendapatkan juara 3 di kabupaten. Dari hasil itu ada rasa ketidakpuasan tentunya, dan
bisa lebih maksimal di provinsi. Nah, akhirnya kita mencoba kekurangannya apa, mencari kekurangannya apa, dan alhamdulillah dari pihak panitia kabupaten menyelenggarakan jimit untuk persiapan pengiriman karya ke kabupaten. Di situ kita ke provinsi. Kita juga mendapatkan review dalam waktu 2 hari tadi. Kami mencoba untuk menambahkan rubriknya. Saya minta lagi untuk mengisikan rubrik. Saya juga untuk membuat rubrik termasuk yang tutorial itu rubrik yang terakhir ya, karena saya sempat mengintip-intip di kabupaten lain, yang lain itu kok ternyata ada tutorialnya. Nah, saya bikin tutorial dan akhirnya selesai dan saya kirim itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu karena sudah capek. Sebenarnya ada satu poin yang di daftar itu salah halaman. Ya, jadi itu mau tak ganti lagi tapi adalah cukup, sudah capek. Akhirnya dikirim dan alhamdulillah sebenarnya harapan saya sendiri secara pribadi itu kalau mungkin yang mengikuti lomba itu kan pengennya kan juara ya, tapi kalau saya dengan melihat hasil dari teman-teman yang ada di kabupaten lain itu bagus-bagus, kita berharap hanya juara 3 saja cukup gitu. Ternyata malah pas pengumuman juga kaget sekali, dan itu sangat surprise buat kami. Mungkin sedikit cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menggali gitu lebih jauh terkait dengan majalah digital. Saya sebenarnya penasarannya itu sih waktu itu, kok bisa berani pakai flip builder gitu? Ini kan berbayar gitu. Ternyata krek-krekan gitu. Oke, Pak, saya mau ngobrol Pak bentar aja gitu. Yes. Berapa persen konten yang dibuat oleh Bapak dari 50 halaman ini? Berapa persen kira-kira? 75%. 75. Kenapa saya pengen ngobrol Bapak Ibu? Saya pengen memberitahu lebih banyak teman-teman kita bahwa tadi seperti yang saya katakan di depan, usia itu nggak ada masalah gitu. Karena kita bisa ngambil peran. Pak, kalau disuruh desain tadi gambar, suruh bikin yang IT gitu, stres nggak kira-kira Pak? Bagi saya stres Pak. Satu ya. Aku nanya ke Pak Hadi, kalau suruh bikin tulisan stres nggak? Pak Hadi bisa mungkin gitu. Artinya apa? Setiap dari kita tuh punya peran masing-masing yang akhirnya saling melengkapi ya Pak. Oke, Pak Hadi, teman-teman semua silakan bisa kembali ke tasan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, saya akan mencoba memberat Bapak dan teman-teman semua yang ada di sini, bahwa tadi saya melihat beberapa trik dari teman-teman. Satu terkait dengan ini trik teknis ya. Satu, pelajari jurnalisnya, jangan sampai ada yang terlewat dan seterusnya gitu. Kemudian bahkan ada riset. Kalau tadi film pendek sempat riset lokasinya, pakaiannya, logatnya gitu. Sampai berikutnya cek alat-alat kita, apakah alatnya sudah bisa dipakai dengan baik atau enggak. Tadi sempat disampaikan video pertama itu suaranya nggak nyaman didengarkan ketika menggunakan mikrofon pada saat dia syuting. Tapi ketika kemudian sudah jadi, udah diedit, baru dengar suaranya nggak nyaman, apakah mau mulai dari nol lagi syutingnya? Kan ribet gitu. Maka dari itu film pendek betul-betul harus dipikirkan betul, apakah alat-alat kita memang sudah oke apa enggak gitu ketika kita produksi. Jangan-jangan produksi udah beres, sudah siap, tinggal editing, ternyata suaranya jelek, harus mulai dari awal lagi. Dan mereka teman-teman menyiasatinya dengan cara aman. Menyiasatinya dengan cara ini diulang gitu ya, direkam ulang. Namun Bapak Ibu, itu kan teknik atau hal-hal yang trik-trik yang perlu kita perhatikan secara teknis standar. Tapi saya dapat benang merah dari teman-teman
kenapa nggak mikirin masalah duitnya, kenapa nggak mikirin masalah hadiahnya cuma segitu, keluarnya sekian gitu. Ternyata salah satu triknya apa? Asset based thinking. Tadi nih teman-teman muda-muda nih, Pak Sardono dalam tanda kutip digarapi gitu. Pak Sardono kan yang kita tulis gitu. Meskipun udah sepuh, tapi dia aset bagi teman-teman itu. Pak Sardono nulis gitu. Ya, dibujuk bagaimana caranya, akhirnya mau gitu. Itu aset yang mereka punya. Terus kemudian teman-teman film pendek kan juga seperti itu. Ya, dimulai dari kamera, dari para vendornya, karena kebetulan tadi Pak Ari Tesnami itu adalah beliau juga punya wedding organizer dan seterusnya. Artinya bahwa kalau teman-teman mau hitung-hitungan masalah anggaran itu nggak akan pernah cucuk gitu, nggak akan pernah kalau mau aku mau ikut dan nanti dapat dapat hadiah yang nanti bisa buat saya beli iPhone gitu. Kayak nenek lomba di bidang pendidikan Bapak Ibu sampai level kementerian itu nggak ada yang seperti itu. Perjuangan dengan yang didapatkan kalau masalah duit itu nggak akan pernah cucuk gitu Pak, nggak pernah. Maka dari itu kalau teman-teman ngobrolin masalah lomba, menang dan dunianya pendidikan, yang bisa kita lakukan itu apa? Cari aset yang kita miliki sebesar-besarnya, apa yang bisa kita kumpulkan untuk saving menekan biaya serendah-rendahnya. Mungkin seperti itu sih yang saya ambil benang merah dari teman-teman semua yang tadi sudah membagikan. Selain tadi trik-trik yang terkait dengan teamwork, bagaimana agar kerja tim dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu, dan kita tidak pernah tahu apakah tahun depan lomba ini ada lagi atau tidak gitu ya. Maka sekali asset based thinking. Kalau seandainya teman-teman mungkin critical thinking dan asset based thinking yang nggak dimainkan gitu ya, lomba besok gitu ya, ternyata lombanya udah nggak majalah digital, bukan lomba masalah tentang film pendek, tapi lombanya bikin website, contoh gitu. Kan nggak disiapin dari sebelumnya gitu. Wah, siapa yang bisa lakukan asset based thinking? Kira-kira ada nggak orang yang bisa bikin website di sekitar kita? Gitu. Mungkin itu sih yang bisa yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang dibagikan tadi. Pak Martono, kita akan menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup, menguatkan mungkin. Jadi kawan-kawan ini tantangannya sebenarnya tidak hanya tantangan berada dalam tim, tetapi tantangan alamnya juga luar biasa. Perlu kami catat, kawan-kawan ini kalau di Temanggung itu hampir mirip di lereng. Iya, lereng Sumbing, lereng Lembagi, lokasinya. Jadi kalau mereka tadi harus mencari plastik ke kota, itu jaraknya 30 kilo tetapi di lereng gunung, sehingga 1 jam perjalanan untuk sampai ke Kacir. Itu gambarannya seperti itu, jadi tantangan yang luar biasa, jadi tantangan alam itu. Apalagi yang lokasinya Mas Nunu, ini kalau dari sini itu 2 jam naik motor baru sampai ke lokasi sekolahannya. Hari ini keluarga besar dari PGRI Temanggung sangat tersanjung dan terima kasih karena hari ini dihadapkan dengan orang-orang yang hebat. Tepuk tangan untuk penyanyi. Mengapa saya sebut orang-orang hebat? Dari saya mendengarkan cara bicara, materi bicara, semuanya luar biasa. Iya. Tetapi kita ingat bahwa ketika kita berbicara saya menjadi orang hebat, jangan lupakan apa yang mencetak saya. Yang mencetak saya adalah guru saya. Oleh karena itu jabatan guru adalah merupakan jabatan yang bisa mencetak orang-orang hebat. Tepuk tangan untuk jabatan guru yang mulia, bisa menciptakan orang-orang yang hebat. Yang kedua, mohon maaf tadi teman kami orientasi dari permasalahan mengarah kepada duit, ya Mbak. Iya, ini mohon maaf. Tetapi dalam hal ini sudut pandang duit saya alihkan bahwa usaha yang telah dicapai ini pun tidak luput dari duit. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah usaha. Yang ketiga adalah penuh dengan inisiatif dan inovatif. Dan yang keempat adalah semua pekerjaan saya lihat terstruktur. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, hari ini kita diberuntungkan karena tadi saya mendengar ulasan dari Mas Martono 2 kali bertemu dengan Mas Nun. Dan hari ini kita baru sekali saja dipertemukan dengan beliau. Orang-orang hebat seperti ini
luar biasa Mas Nur, terima kasih atas waktunya sehingga pengalaman yang tadi disampaikan oleh panjenengan untuk kita semuanya ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu, hangat sekali pertemuan kita hari ini. Insya Allah itu membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa kebermaknaan bagi kita semua yang hadir hari ini, dan membawa manfaat bagi organisasi kita di daerah kita masing-masing. Tentunya bukan untuk apa-apa, tapi untuk murid kita, untuk murid kita, untuk murid kita. Kita bertemu hari ini, saya yakin teman-teman Temanggung sampai dari jauh-jauh sampai ke Pekalongan juga tidak jauh-jauh, tujuan utamanya adalah murid sebenarnya. Seperti apa yang kita lakukan, kita bikin majalah, kita bikin film, kita bikin apapun untuk meningkatkan kompetensi kita, yang ujung-ujungnya buat apa? Ya kita di kelas nantinya. Kan kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ujung tombaknya ada di situ. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, apa yang telah kami paparkan tadi, apa yang kami sampaikan tadi. Semoga hal-hal yang tidak tepat atau mungkin kurang pas tadi bisa dimaafkan, dan semoga hal-hal yang baik bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Bapak dan Ibu, saya rasa pertemuan hari ini cukup melelahkan tapi cukup hangat juga, dan akhirnya sampai pada saat untuk berpisah. Untuk itu kami berikan kesempatan pada Aksa untuk menyampaikan kata pamit. Terima kasih Pak Ketua. Pemberian waktu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Ketua beserta jajaran pengurus PP Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, rekan-rekan semuanya yang ada di ruangan ini. Setelah menyimak dari awal sampai saat ini, bagi saya masih kurang waktu. Seandainya diizinkan dari suami istri di Temanggung, kami akan sampai besok untuk menuntaskan kegiatan ini. Yang kedua, kami bersama kawan-kawan, utamanya SLCC PGRI Temanggung, tidak salah pilih lokus. Kami datang ke Pekalongan sungguh mendapatkan suatu edukasi, pembelajaran yang sungguh luar biasa, yang tentunya ini akan menjadi bekal kami dari apa yang kami dapat hari ini, dan mudah-mudahan Pak Ketua dan SLCC Kabupaten Pekalongan tidak bosan-bosannya untuk terus dan terus menyambung silaturahmi meskipun lewat telepon, sehingga tidak berhenti sampai di sini saja. Tidak berhenti sampai di sini saja. Kami ingin mengikuti jejak apa yang ada terjadi di Kabupaten Pekalongan. Satu kunci, kemauan, komitmen. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Rekan kami Pak Eva sudah menyampaikan itu merupakan satu kunci sukses keberhasilan semua kegiatan. Oleh karenanya sekali lagi penerimaan kami Pak Ketua bersama teman-teman dari Temanggung dari awal hingga akhir kegiatan ini, Pak Ketua senantiasa mendampingi kami sampai selesai, meskipun Pak Ketua disibukkan oleh beberapa kegiatan yang sebentar lagi akan beralih perjuangan di sisi yang berbeda. Maka kita doakan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan Pak Ketua, Pak Arjo di Kabupaten Pekalongan, Tuhan Allah SWT akan mewujudkan impian yang selama ini dikandung, menjadi sosok pemimpin lewat jalur yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kami sangat terhormat kedatangan kami diterima sungguh luar biasa, tidak hanya dari sisi penerimaan, sisi syukur, namun diberikan satu materi yang luar biasa yang muncul dari orang-orang hebat di PGRI Pekalongan. Menjadi amal ibadah kebaikan Pak Rojo dan kawan-kawan, tentunya dalam melaksanakan roda organisasi profesi ini senantiasa diberi kelancaran, kemudahan serta kesuksesan. Yang terakhir, untuk
menjalin tali silaturahmi berkenan dari Pekalongan untuk bersama-sama kita di Temanggung. Kami tunggu kapan waktunya. Namun jangan berharap apa yang Temanggung bisa suguhkan hanya kebersamaan dan silaturahmi yang bisa kami lakukan. Karena orang hebat ada di Pekalongan. Siapa tahu harapan kami ke depan setelah pulang ini Temanggung juga akan menjadi guru yang hebat. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Sekali lagi atas penerimaannya kami mewakili rekan-rekan dari pengurus dan juga dari teman-teman SLC mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mohon maaf selama bersama di tempat ini tentu ada sikap tutur kata kami yang kurang berkenan. Kegojekan kami semata karena membangun tali silaturahmi, tidak mengurangi makna apapun. Sekali lagi mohon maaf, dari doa PGD Kabupaten Pekalongan ke depan akan semakin hebat dan lebih hebat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi kami segera pamit untuk diri dari ruangan ini. Mohon doanya kami sampai di rumah dengan mudah, lancar, selamat, tanpa kendala apapun. Salam buat segenap pengurus Kabupaten Pekalongan, selamat hormat juga buat para keluarga, para pendamping, para guru seluruh di Kabupaten Pekalongan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.